tempat damai, ya kan? Yerusalem, ya kan? Tetapi ya, apakah ada damai di Yerusalem, saudara, dari zaman Melkisedek? Yerusalem itu tempatnya perang, saudara ya. Dari zaman Yerusalem, Bethlehem, dari zamannya Kanaan, Bethlehem itu tempat perang, saudara. Dari kekejaman-kekejaman itu, maka rakyat kan menggeliat, saudara. Bayi aja dibunuh, kayak tadi Hamas ya. Bayi aja dibunuh, saudara, sama Hamas. Jokowi tutup mata ya, saudara ya. Bayi aja dibunuh ya. Menteri Luar Negerinya Indonesia tutup mata, gila ya, saudara ya. Dibunuh sama Hamas. Nggak ada komentar apapun dari Jokowi dan Menteri Luar Negeri. Ini sudah lebih dari 24 jam loh, saudara. Tidak ada statement dari Indonesia. Ya, Israel hati-hati sekali. Si Benyamin Netanyahu itu hati-hati sekali, nggak mau sembarangan dia. Mau mengalahkan Gaza, saudara ya, tadi ya. Mau mengalahkan Gaza, bisa nggak, saudara? Coba. Semua sepotong, saudara. Selesai, saudara. Mungkin ya, kalau saya jadi komandannya, saudara ya, habiskan aja ini, selesai. Ayat ya, Roma 12 ayat yang ke-18. Mari ya, bentar, saya mau buka sini. Bagus, saudara ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, lihat ayat 9 tadi. Tolong tambahkan ayat 9-nya Pak Yuda. Ayat 9. Hah? Hendaklah kasih, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara, Roma 12, ini ditahan ya, balik lagi ke tadi ya, ke yang ayat tadi yang upayakanlah perdamaian. Atau ke ini aja, ke Mazmur 34 ayat 15. Nah, dua ayat tadi itu ngambil dari Mazmur 34 ayat 15, saudara ya. Mazmur 34 ayat 15. Menarik ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Lalu di bawahnya, mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya kepada orang teriak minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Ya. Menarik ya, saudara ya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya, carilah perdamaian. Ya, dari kata daras. Ya, daras shalom, saudara. Berusahalah mendapatkannya. Daras ahava, daras shalom. Carilah cinta, ya, daras daras sadik, daras ahava, daras shalom. Carilah kebenaran, carilah cinta, carilah perdamaian. Ya, saudara ya. Menarik ya. Tadi Anda melihat Benyamin Netanyahu tadi, ya, terima kasih Pak Yuda, saya tampilkan ya. מלחמה, ואנחנו ננצח בה. Bang ya. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב
ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. Salah ya. Ya, ini. Karena nggak bisa di pause ya. Nah, saya gini ya. Nah, saya kasih gini dulu. Lalu kita balik ya. Masuk ke sini. Lalu kita masukkan. Nah, keren ini saudara. Dia bilang, anaknu bemelekhamah, ya, anaknu bemelekhamah. Saudara, ini kata lechem ya, anaknu, ya, anaknu. Pakai merah ya, katakan anaknu, ya kan, anaknu, anaknu, ya, anaknu, anaknu, ya, bemelekhamah, gitu ya, bemelekhamah, bemelekhamah, lekhama, ya, lechem, lekhamah, bemelekhamah. Ya, anahnu bemelekhamah, dia bilang ya. Kita sedang dalam perang, ya. Kata bemelekhamah dari kata lechem tadi ya, saudara ya. Ini ya, dikata lechem. Nah, lechem. Lechem. Ya, lechem. Artinya roti. Sebenarnya artinya roti, tapi juga artinya perang, saudara. Ya, kata Bethlehem. Kata Bethlehem, ya, rumah roti, saudara. Tetapi tahukah saudara? Nah, sama juga dengan Yerusalem. Nah, sebentar ya, Yerusalem. Yerusalem artinya apa, saudara? Tempat damai, ya kan? Yerusalem, ya kan? Tetapi, ya, apakah ada damai di Yerusalem, saudara, dari zaman Melkisedek? Yerusalem itu tempatnya perang, saudara ya. Dari zaman Yerusalem, Bethlehem, dari zamannya Kanaan, Bethlehem itu tempat perang, saudara. Bahkan itu direbut sama Daud dengan perang, makanya dikatakan itu kota Daud. Dan Daud juga lahir di Bethlehem ya. Nah, baik Yerusalem maupun Bethlehem, ya, menyimpan ironik. Nanti kapan-kapan kita cerita Yerusalem, kita ceritanya sekarang Bethlehem dulu ya. Ya, orang berkata ini artinya rumah roti. Nah, nanti kalau saudara fellowship sama saya, kita ajak ke Bethlehem, saya akan cerita. Ya, tapi ini sedikit saja pengantar ya, Bethlehem, bahwa itu adalah di mana Yesus dilahirkan. Dan ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka Herodes kirim orang supaya bunuh itu semua anak-anak di bawah umur 2 tahun. Karena kan prosesnya waktu itu orang Majus datang kan 1 tahun setelah itu, saudara ya, 1 tahun setelah Yesus lahir. Makanya Herodes menyuruh membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan itu menjadi kengerian di sana, saudara. Tentara-tentara merancak ke sana, saudara. Karena apa? Karena Herodes takut Yesus akan menggulingkan tahtanya, saudara ya. Termasuk juga dengan Musa ketika lahir. Maka Firaun, ya, ini kemarin ya kita belajar, ini kan kemarin, ini kita ngulangi yang kemarin ya. Maka Firaun
takut Musa nanti akan menggulingkan tahta Mesir, ya, akan menghancurkan Mesir. Walaupun tidak tahu kalau itu Musa ya, tapi ada seorang anak, nama juga Herodes juga, pokoknya ada seorang anak nanti akan menghancurkan Herodes, yang dipikir akan menghancurkan Herodes atau dipikir akan menghancurkan Firaun. Ternyata maksudnya beda, saudara. Ini tadi ya, framing, saudara ya. Nah ini saudara, framing ya, agama. Firaun mendapat informasi dari Yanes dan Yambres, ya. Kemarin ya kita sudah belajar ya, ini ada di dalam Targum ya. Yanes dan Yambres bilang sama Firaun, nanti ada anak Ibrani yang akan menunggang balikan Mesir. Gara-gara Firaun ngimpi ada timbangan isinya anak domba yang lagi sakit sama tanah Mesir jomplang. Anak domba yang lagi sakit ini kemudian berat sekali, Mesirnya jomplang ke atas, saudara ya. Lalu Yanes Yambres, ini kan tokoh agama, saudara. Ulama di zamannya Firaun. Dia bilang, nanti kamu akan ditunggang balikan. Apa, saudara? Forecasting, jangan forecasting lah, nubuatan, supaya ini ya, nubuat atau ramalan. Lalu Firaun suruh membunuh semua anak, semua bayi dibunuh. Lalu Herodes juga sama, saudara. Ya, Herodes ada orang-orang ahli Taurat, ya, tokoh agama, ulama, membuat nubuatan, ya, menyampaikan nubuatan bahwa Bethlehem Efrata, ya, Bethlehem Efrata, lalu semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Ya, saudara ya, sama kejadiannya Firaun dengan Herodes. Yang satu ini karena ada yang namanya Moshe, yang satu karena ada Yesua. Yang dua-duanya artinya Tuhan menyelamatkan. Ya. Jadi kata dasar Yasya, ya, Yasya menyelamatkan, kata dasarnya. Oke, sampai sini ya. Lihat, ada penguasa, tokohnya ada penguasa, ada tokoh agama, lalu di sini ada pembebas. Ya, saudara ya, ada pembebasan. Saudara, semua penguasa ingin tetap tinggal seperti itu, saudara. Lalu tokoh agama, dia berlomba-lomba mengambil hati para penguasa. Dan kemudian munculnya pembebas. Ya, saya mau cerita yang logis. Sebentar. Saya kasih dulu ya. Terima kasih. Ini ada Everik Cahaya Mentari, God bless you. Yosua, Ani. Ya, ini kolektornya luar biasa, saudara ya. Cahaya Mentari juga jadi member ya. Ada Samar, ini ada SC2, God bless you. Yosua lagi, God bless you. Ya, wah, Cahaya Mentari langsung member 2 bulan ya, God bless you. Saudara, ada 3 pihak, penguasa, tokoh agama, dan pembebas. Kita mau cerita yang logis. Apakah ada, andai kata, saya nggak percaya nubuat, ramalan, segala macam. Iya, kita ke situ. Ya, kita sekarang yang logis. Maka adalah penguasa ini, ya, lalu ada tokoh agama yang manas-manasin penguasa. Penguasa ini kan paranoid, saudara. Ya kan?
Semua penguasa itu paranoid. Jadi kalau ada informasi saja, apapun informasi yang masuk ke dia akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Lalu dia dengan legitimasi dari tokoh agama. Oh, berarti orang ini akan menggulingkan saya dong. Iya, itu kan legitimasi agama, saudara. Lalu dia bunuhlah semua orang. Dari kekejaman-kekejaman itu, maka rakyat kan menggeliat, saudara. Bayi aja dibunuh, kayak tadi Hamas ya. Bayi aja dibunuh, saudara, sama Hamas. Jokowi tutup mata ya, saudara ya. Bayi aja dibunuh ya. Menteri Luar Negerinya Indonesia tutup mata, gila ya, saudara ya. Dibunuh sama Hamas. Nggak ada komentar apapun dari Jokowi dan Menteri Luar Negeri. Ini sudah lebih dari 24 jam loh, saudara. Tidak ada statement dari Indonesia. Ya. Hati-hati, saudara ya. Oh, sedih, saudara ya. Terkutuklah orang yang mengatakan benar itu salah dan salah itu benar, saudara ya. Terkutuk, saudara ya. Hati-hati. Nah, ini terima kasih Indiana. God bless you ya. Serem ya, saudara ya. Lihat senternya ya. Senternya sekarang kita persingkat ya, saudara ya. Ada penguasa, ada tokoh agama, dan ada agama tentunya di sini kan. Agamanya ini kan kemudian menyampaikan informasi kan, ya kan, menyampaikan informasi. Lalu di sini ada pembebas. Nah, penguasa, tokoh agama ya dengan agamanya ini, lalu dia melakukan penindasan, saudara. Berdasarkan dengan agama. Ya, berdasarkan dengan agama dan tokoh agamanya tadi yang menafsirkan agamanya, saudara. Maka penindasan itu dilegitimasi. Lalu muncullah sang pembebas ini, saudara. Ya, muncullah sang pembebas. Apakah pembebas ini menghancurkan penguasa? Alkitab nggak mengenal pola itu, saudara ya. Tetapi dia bikin stream sendiri, membebaskan tawanan dan orang tertindas. Apakah dengan membunuh penguasa ini? Enggak, saudara. Tadinya enggak, ya, dan memang enggak ada tujuan mau membunuh penguasa ini, enggak. Sebetulnya tidak, saudara. Tetapi penguasa ini kan melakukan perlawanan, maka dia akhirnya Firaun mati di Laut Merah, ya kan? Apakah Tuhan menghukum penguasa itu membunuh Herodes? Enggak, saudara. Ya, karena membunuh si pembebas ini, enggak, itu bukan cara Tuhan. Bukan cara seperti itu, saudara. Ya, lihat, ya, Anda lihat polanya ya. Jadi Anda mau, wanita kamu nanti matinya sial kamu. Anda lagi ditindas sama pemerintah Indonesia. Ah, biar saja apa, nanti kan dia sial sendiri. Oh, enggak. Imanmu nanti Anda akan goyah nanti kalau begitu. Kalau imanmu seperti itu, nanti kan kena asap Pak itu, Pak. Itu Jokowi nanti kena asap. Nanti imanmu akan goyah, saudara. Ya, saya nggak lagi cerita Jokowinya, saudara. Saya lagi cerita secara umum sekarang. Bahwa ketika kamu ditindas, dan kamu ditindas, kebanyakan penindasan, sebagian besar penindasan di dunia adalah karena agama. Bahkan Kristen, saudara. Bahkan oleh Kristen, karena sudah melewatinya. Ya, ketika gereja memaksa jemaat membayar perpuluhan, sementara jemaatnya lagi miskin, kalau nggak bayar ditagihkan 4 kali lipat, saudara. Bulan ini Anda tidak bayar perpuluhan, Anda dicatat, saudara. Bulan depan nggak bayar lagi, maka bulan ini tambah bulan depan. Nggak bayar lagi, 4 kali lipat. Ada nggak gereja yang suka nagih perpuluhan? Hati-hati, saudara. Itu adalah gereja yang seperti itu, gereja kadrun, saudara. Ditagih perpuluhannya. Suatu ketika, saya waktu mahasiswa saya miskin. Lalu kita ada janji iman. Sampai suka begitu, saudara, janji iman. Di gerejanya masih ada proyek janji iman. Saya akan janji iman, nulis. Tujuannya apa janji iman, saudara? Supaya bendahara gereja bisa mengestimasi berapa banyak uang yang akan masuk bulan ini atau bulan depan atau untuk proyek tertentu. Makanya bikin janji iman. Ya. Kemudian ketika janji iman dikotbahkan, kemudian ditakut-takutin, saudara.
Kalau kamu tidak bayar janji imanmu, ya apa? Katanya apa? Bayarlah nasarmu karena kamu benar. Ini kalau sial karena kamu bernasar. Kamu janji mau ngasih uang, kamu nggak ngasih uang. Tapi kan kamu bernasar gara-gara diprovokasi oleh pendetamu kan yang khotbah kan? Ayo, benar nggak? Hati kamu saudara. Serius, saya kejebak juga, korban juga. Zaman itu, saudara, saya janji iman mau ngasih 50.000 rupiah, saudara. Saya bayar asrama 10.000 rupiah 1 bulan. Ya, saya mau bayar asrama 10.000 rupiah, 30.000 rupiah buat hidup, saudara. Lalu saya janji iman 50.000. Duitnya dari mana, saudara? 50.000 rupiah loh, zaman itu ya, tahun 93, saya ingat sekali. Lalu bendahara gereja nagih saya, saudara. Waduh, bayangin, saya mahasiswa, ya, saya ditagih. Kamu janji iman 50.000, kamu harus bayar loh. Nanti Tuhan tak berkati kamu. Uang di tangan cuma tinggal 10.000, saudara. Saya tak kasihkan, saudara. Tutup saya. Ya, sisa 1 minggu saya nggak makan, saudara. Tuhan berkati enggak? Saya pikir Tuhan akan berkati. Saya kira Tuhan akan berkati, saudara ya. Enggak, saya lapar, saudara. Akhirnya yang sisanya 40.000 saya nggak bayar lagi. Saya nggak mau, saudara. Iya dong, bulan berikutnya saya kemarin nggak makan seminggu. Gara-gara 10.000-nya saya kasihkan. Saya pikir saya akan diberkati. Tuhan kan tahu mestinya kan. Saya kasih ke gereja untuk proyek misi, maka Tuhan akan kasih saya 4 kali lipat kan? Benar nggak? Nah, nggak kasih Tuhan, saudara. Wah, Tuhan kurang ajar nih. Ya kan, gundul peyang juga nih Tuhan nih. Sebentar. Apa Tuhan nggak jadi begitu, saudara? Hati-hati loh, saudara. Dan akhirnya bulan berikutnya saya nggak bayar sampai bulan ke-6, saudara. Saya nggak bayar sampai ditagih, saudara. Tiap bulan ditagih. Akhirnya saya putus asa, saya bilang, Cici, aku buat makan aja uangnya yang ada, tapi kan kamu sudah janji iman. Ya saya kira saya janji iman Tuhan akan berkati saya. Ternyata Tuhan tidak berkati saya. Saya buat makan aja, saya sebulan 50.000 saja. Cici dikasih berapa? Saudara tak kasih tahu ya, saya 1 bulan 50.000. Kemudian, itu kan tahun pertama saya kuliah, 2 tahun kemudian anak nyusul, saudara ya. Anak dari SMA terus nyusul di Satya Wacana juga. Uang bulanannya anak itu 1 bulan dikasih 750.000, saudara ya. Kalau nggak salah 1 juta malah ya. Karena yang 400.000 buat kos, yang 600.000 buat hidup. Saya uang bulanannya 50.000, itu saya nyari sendiri, saudara ya. Anda bayangkan pembandingan ya. Anak dikasih 1 juta itu normal 1 bulan, saudara ya. Itu normal. Saya 50.000, saudara, harus bertahan 1 bulan. Lalu saya janji iman 50.000 dan saya ditagih. Apakah si bendahara ini orang miskin? Dia orang punya duit, saudara. Dan dia tahu saya sebulan cuma 50.000 tak buka, saya apa adanya. Apakah bendahara ini ngasih uang saya terus buat kasihannya tak kasih makan? Enggak, saudara. Malah nagih saya, suruh bayar kasih ke gereja. Edan enggak, saudara? Nah, lechem, kata dasarnya ya, ingat-ingat ya. Lechem, ya, lechem, ya, lechem, roti, saudara. Itu lechem yang pertama. Janji iman, gara-gara agama, saya ditekan, saudara. Ini saya kasih pengalaman pribadi. Mungkin Anda punya pengalaman sendiri-sendiri yang lain, tapi kebetulan tadi saya lihat di kolom chat, banyak yang punya pengalaman sama dengan saya. Ini dalam kondisi normal. Tetapi gereja di zaman tahun 300 sampai tahun 600, ya paling berasa itu, tahun paling berasa itu tahun 600 sampai abad ke-16, ya abad ke-7 sampai ke-16. Makanya Islam berhasil mengambil hati masyarakat Kristen, kerajaan Kristen Yaman, kerajaan Kristen Syria, ya, karena Islam 2,5%, Kristen 10%, maka orang pindah ke Islam ini yang 2,5% kan,
Wah, tapi kan itu surga, oh, nggak ada urusannya. Orang nggak percaya. Zaman itu orang sudah capek, saudara, dengan surga neraka. Yang penting saya mau masuk surga dalam Islam, tiketnya bayarnya 2,5%. Kalau dalam Kristen kamu tiketnya bayar 10%. Anda mau milih mana? Ayo. Dalam Islam, saya ulangi ya, masuk surga Islam kamu bayar tiketnya 2,5%. Jadi Kristen kamu bayar tiketnya 10%. Kamu mau pilih yang mana? Dengan sendiri pilih jadi Islam. Hanya karena pertimbangan itu saja, saudara. Sungguh, itu fakta sejarah. Ya, ya. Bu Sarma senyum-senyum ya. Pasti dia pernah ngalamin nih pribadi, nih pengalaman pribadi. Makanya orang jadi Islam bayarnya cuma 2,5%, saudara. Lechem. Ya, kemudian saudara, yang kedua saudara, berarti kan terjadi penindasan, ya kan? Harusnya Bethlehem, rumah roti ini, di mana kamu mengalami kelimpahan, ya, di mana kamu memperoleh damai sejahtera, ya kan? Kalau ada kelimpahan kan kenyang harusnya perutnya kan? Tetapi kan kenyataannya bukannya kamu dapat roti, kamu malah disedot sama gereja duitmu kan. Harusnya kamu di dalam komunitas anak-anak Allah sebagai pengikut jalan Tuhan, halakah, kita pengikut halakah, harusnya di situ kata Maleakhi 3 ayat 10, ya, kita buka Maleakhi 3 ayat 10, Maleakhi 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Persediaan makanan, kemarin kita sudah belajar, sebetulnya ini persediaan makanan ini bukan metafora, tapi benar-benar untuk orang miskin, saudara. Artinya 10%, bukan 2,5%. Wow, saudara, itu dibagi rezekimu yang 10% itu untuk orang miskin, saudara. Jadi seharusnya di Bethlehem, tidak di rumah roti itu semua orang makan kenyang. Ya, seharusnya. Tapi di Bethlehem itu bukan orang makan kenyang, saudara. Tapi orang malah perang. Ya, malah perang, saudara. Ya, harusnya yang persepuluhan itu, ya, ulang ya, persediaan makanan persepuluhan, 10% hidupmu dibawa untuk sedekah orang miskin. Oke, ya, balik lagi. Yang kedua, saudara, seharusnya penguasa dan tokoh agama diilhami oleh agama, ya, penguasa di tokoh agama diilhami oleh agama, ya, dia menyediakan roti, tetapi bukan roti yang disediakan, malah perang, saudara. Satu sama lain perang, saudara, sesama penguasa ini. Hari ini Anda melihat para YouTubers bertengkar. Karena apa, saudara? Karena lechem. Ya, lechem, saudara. Karena lechem. Donasi. Para YouTubers berkelahi sendiri, saudara, gara-gara donasi. Seharusnya para YouTubers Kristen ini dia punya penghasilan pasif income, ya, diberikan untuk kesejahteraan bersama. Tetapi bukannya malah untuk kesejahteraan bersama, malah saling tusuk, saudara.
Berapa banyak orang datang sama saya minta duit. Orang ini saya tahu kecukupan, kenapa saya harus kasih? Saudara, saya bukan sombong, maafkan saya. Kalau ada orang tidak mampu, saudara, dalam komunitas kita, prosedurnya kita nggak bisa, ya saya tahu persis, saya suruh orang survei, dia nggak mampu, saya keluar, saudara, nggak mungkin saya nggak kasih, saudara. Kalau ada beberapa hal tertentu, saya malah bilang ke pengurus, ini ada gini, Pak ikutin prosedurnya, ya. Terus orang ini saya kasih prosedurnya apa? Bilang ini, prosedurnya ini, saya kasih tahu dia prosedurnya. Ya saudara ya, kita ingin sekali membantu. Ya, tetapi akhirnya kita kan banyak difitnah kan, akhirnya banyak ribut, diributin. Apakah saya ngeributin orang? Enggak, saudara. Saya nggak pernah ngeributin orang ngeributin saya sering, saudara. Masalah apa? Lehem. Gara-gara donasi jadi perang, saudara. Gara-gara roti jadi perang. Ya kan? Roti sedekah. Jadi perang, lehem. Ya, tadi seharusnya ya gereja menyediakan makanan. Tetapi bukannya menyediakan makanan, malah nagih uang dari jemaatnya. Padahal jemaatnya udah ampun-ampun, menghadapi kehidupan aja udah ampun-ampun, udah teluk, udah capek, saudara. Kemudian, bukannya malah mengadakan jemaatnya, malah neken jemaatnya. Perpuluhan ditagih, saudara, ya sampai malu mau ke gereja. Oh, sudah anda ke gereja, di WhatsApp, saudara. Wah, dikirimin. Kamu nanti tidak diberkati loh. Ini bukan buat saya, tapi untukmu, supaya kamu diberkati. Masuk janji iman. Hati-hati saudara ya, jangan ketika pendeta ngajak Anda janji iman, lalu Anda janji iman. Oh jangan, tinggalkan. Kecuali Anda lagi duduk manis di rumah ngobrol-ngobrol sama istrimu, Anda janji iman sendiri, itu beda. Tapi jangan ada pendeta khotbah tentang janji iman, lalu Anda ikut. Ingat-ingat, pasang alarm. Ya, tiap hari khotbah minggu, khotbah perpuluhan, khotbah janji iman, pulang. Jadi setiap kali misalnya Anda ibadah jam 7 pagi, jam 7:30, jam 7, jam 7:30 khotbah. Anda kan akan ingat khotbah perpuluhan, khotbah janji iman, pulang. Wah, Anda ingat, terus begitu pendeta khotbah perpuluhan dan janji iman, Anda pulang aja, saudara. Karena Anda bisa terhipnotis, ya, dan Anda akan tertipu oleh gereja. Serius, saudara. Saya ngajari Anda supaya Anda diberkati, ya, supaya Anda jangan tertipu. Tetapi kalau Anda lagi duduk manis di rumah, sedang baca Alkitab, sedang berdoa, tiba-tiba Anda diilhami, kita sudah tidak lama tidak kasih ke panti asuhan ya Ma. Itu lihat anaknya tetangga katanya tidak bisa bayar sekolah, lu kasihan putus sekolah. Datangi saudara, datangi sekolahnya. 1 tahun tagihnya ke saya ya. Tahu saudara bedanya? Kamu akan diberkati. Yang kedua, ketika kita punya berkat yang lebih di dalam komunitas, berikan ya, supaya di anggota komunitas jangan ada yang kekurangan. Tetapi di dalam komunitas hati-hati, jangan kamu tembak sana tembak sini, perang donasi, buru-buruan begitu masukkan saya ke grup WhatsApp ya. Begitu masuk grup WhatsApp, wah, di-broadcast saudara ya, saya sakit butuh uang. Tapi yang begitu. Serius saya sebut nama ya, ada satu namanya pendeta Yosua itu ya. Pendeta Yosua yang botak itu yang saya bilang hati-hati dengan orang ini. Wah, dia rajin ke broadcast tuh saudara ya. Saya lagi sakit, jantung saya lemah, begini, minta uang. Saya sudah terbiasa yang begitu. Jangan saudara. Dia harus berdoa, apalagi dia pendeta. Aduh, apalagi dia pendeta. Singkirkan saudara. Kalau ada pendeta, ya kami sedang menderita kekurangan, begini, Anda langsung remove. Pak, minta sama majikan, minta sama atasan Bapak. Loh, saya enggak punya atasan. Loh, Tuhan Yesus atasan Bapak kan? Iya dong. Apa saya pernah minta sama Anda? Untuk
kebutuhan saya pribadi? Tidak satu pun, saudara. Nggak pernah. Ya, nggak pernah saya minta buat kebutuhan saya pribadi. Nggak pernah, saudara. Saya minta sama Tuhan Yesus. Berulang kali ya saya bilang ya, dari saya mau berangkat ke Belanda, apa saya pernah minta pengumuman, saudara, yang dari grup lama, ya, Ibu Lisoy itu ya, Ibu Lisoy, siapa lagi itu yang dari grup lama saya nih. Nggak pernah, ya. Andreas TM kan dari grup lama juga itu, Andreas TM, siapa lagi itu dari grup lama. Nggak pernah. Bahkan Anda tanya ya, itu Bu Vivin boleh tanya tuh sama Ibu Lisa, Pak Iskandar itu grup laba. Nggak pernah saya minta-minta. Ya kan? Nggak pernah. Beliau juga nggak ngasih, waktu saya mau berangkat juga nggak ngasih uang, karena juga nggak tahu, dia pikir duitnya udah ada kan. Ditanya, sudah semua tiket? Sudah, Bu. Saya nggak mau minta, saya diem. Ya, saya berdoa sampai dengan hari. Bahkan Bu Lisa nawari saya, ini ada uang saldo yayasan, kasih Pak Paul saja. Saya bilang, Bu Lisa, jangan Bu, karena kita sudah komitmen, ini nggak boleh buat saya, nanti saya difitnah. Udah, kita kasihkan ke Pak Ali Mahrus sama beberapa orang yang lain. Termasuk ke Daud Ali, saudara, kita kasihkan uangnya waktu itu ya, ke Daud Ali sama ke Ali Mahrus, bukan ke saya tolak, saya nggak mau. Ya kita juga, ya, serius saudara ya. Karena itu dari kumpulan dari kita buat komunitas yang benar-benar kekurangan. Ya, saudara ya. Jadi, bagaimana komunitas pengikut Kristus ini, kita baca ya, Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 2 ya. Ayat dan selalu, gini ya, semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecah lechem di rumah masing-masing secara bergilir makan bersama. Ya saudara, saya nggak akan ada yang sampai kelaparan di komunitas kita, nggak boleh. Nanti kita Desember, saudara, nanti kodenya 25 ya, kode 25. Mulai sekarang kita kumpulkan uang buat persembahan untuk Natal ya, Natal Eropa, Natal tradisi ya, bukan Natal kelahiran Yesus, tapi Natal tradisi, Natal dan Tahun Baru. Kita mau kasih sepatu dan tas untuk anak-anak yang tidak mampu di dalam komunitas kita ya. Anda kasih sumbangan ke dulu ke Damar Kasih ya, sekarang ke Embun Pagi ya, karena ini kan komunitas ya. Embun Pagi ini koordinatornya kalau tidak salah Bu Vivin ya, Bu Vivin koordinatornya ya. Jadi sama saja, dulu ke Damar Kasih juga sama Bu Vivin kan bendaharanya, nah sekarang itu tetap Bu Vivin juga ya, ini koordinatornya. Jadi kirim ke Hagios Embun Pagi saudara ya, Hagios Embun Pagi. Ya, kodenya 25 saudara ya, kirim ke Hagios Embun Pagi mulai sekarang saudara ya, mulai hari ini. Kodenya belakangnya 25 ya, karena 25 Desember ya, kirim ke 25 Hagios Hagios Embun Pagi. Dan ini benar, sebentar sedikit lagi saudara ya, nanti saya mau kasih kongsinya supaya Anda kaget. Oh sebentar, satu lagi ini ayat favorit ya. Kita sudah belajar ini ya, 4 ayat 34. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul buat beli BMW. Oh enggak saudara, buat beli Ferrari. Oh apalagi enggak saudara, buat beli rumah baru. Oh enggak saudara, buat bangun gereja. Oh enggak saudara. Tidak pernah para rasul mengumpulkan uang buat bangun gedung gereja. Para rasul mengumpulkan uang selalu untuk nafkah para jemaat, untuk makan tiap hari. Bahkan ketika Yerusalem dilanda bencana kelaparan,
Maka jemaat di Makedonia, di Korintus, di Tesalonika, mereka kumpulkan persembahan untuk orang-orang kudus, untuk makan, bukan buat bangun gedung, saudara. Ya, lanjut. Yang ketiga, ya, lechem, penguasa, ya, agama, tokoh agama, kan ini selalu ini kan, ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Para penguasa agama dan tokoh agama ini, mereka saling menguatkan untuk mengagresi, untuk apa, saudara? Menjajah, untuk membenarkan mengambil miliknya orang lain, ya kan? Ya, Islam contohnya udah jelas, ya kan? Muhammad itu kan memang bekerjanya peramal. Tetapi kita lagi cerita di dalam kita sendiri saja. Kebetulan sini ada yang Islam memang yang nonton ya. Jadi saya kasih tahu ya, Muhammad juga termasuk sama. Cuman gereja pernah terlibat di dalam ini. Ya. Perang salib. Ya. Crusaders itu dilegitimasi oleh gereja. Ya. Para pasukan raja-raja itu dilegitimasi gereja untuk nyerang kerajaan lain atas nama agama. Ya kan? Alasannya karena rajanya berjinah, rajanya musuh itu, atau rajanya murtad, terlibat dalam sihir, atau menikahi penyihir. Ya kan? Banyak cerita-cerita ya. Karena dia sudah jadi Protestan. Pernah. Ya, para penguasa menggunakan agama dan tokoh-tokoh agamanya melegitimasi, memberikan berkat, mendoakan supaya bisa bunuhlah musuh-musuh. Padahal di Alkitab nggak diajarkan. Ingat, perjanjian lama sudah dibatalkan, perjanjian baru menjadi pegangannya. Melakukan agresi, perang. Ya, atas nama yang satu lebih benar dan yang lain salah. Sehingga seharusnya ya, gereja menjadi Bethlehem, gereja menjadi rumah roti ya bagi seluruh dunia. Tetapi akhirnya mereka ketika perang kan rakyatnya yang jadi korban, saudara. Miskin, jadi hancur-hancuran. Ketika Prancis perang lawan Inggris kan karena agama, saudara. Ya kan, ingat Joan Arc itu, Joan of Arc itu kan, sama kan? Dituduh, saling tuduh kan, dan beberapa perang, nggak banyak memang, hanya 300 tahun ya, hanya 3 abad tapi lama ya, hidup dalam kegelapan, itu masa-masa abad kegelapan ya, abad kegelapan ya, ngeri ya saudara ya, abad kegelapan. Nah disitulah saudara, harusnya Bethlehem, tetapi agama turut serta di dalam memiskinkan dan menghancurkan. Lechem, ya, lechem. Kita ini we are at war, ya. Anahnu bemelechemah. Kita ini ada di rumah roti atau ada di rumah perang nih, saudara. Anda ada di mana sekarang? Yang keempat, saudara, ini kejauhan ya, abad-abad mana-mana. Yang keempat, saudara, yang sepele, saudara. Ya kan? Yang keempat yang sepele. Anda. Ya, kita ya. Manusia. Ya, dia dengar agama. Ya, dia dengar pada YouTuber. Lalu kita melegalkan untuk membenci. Oh, saya tidak membenci kamu. Saya tidak membedakan kamu, saya membedakan ajarannya. Bedanya apa, saudara? Saya tidak membedakan anak bat, saya tidak membedakan Mikana, tapi saya membenci ajarannya.
Sama saja, kamu sedang memframing Mikana, kamu sedang memframing saya, kamu sedang memframing anak Batak, kamu sedang memframing orang-orang lain, saudara. Sama ya, di rumah juga sama, saudara ya. Tadi ya, kill all to be kill, kata Pak Wang. Kill all to be kill, ya kan? Oh, kita kan enggak, saudara. Kita diajari membenci oleh siapa, saudara? Oleh agama. Ya, diajari membenci. Agama mengajarkan kita membenci ketika kita berbeda. Ya kan? Dengan dalih agama, dengan dalih Tuhan, kita membenci orang yang tidak sama dengan kita. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari perdamaian. Diajari, kejarlah perdamaian. Dikejar. Kita disuruh mengejar, saudara. Pursuing. Nah, shalom. Ya kan? Daras shalom. Daras shalom, saudara ya. Suruh daras shalom, saudara ya. Daras shalom, saudara. Ya. Daras mencari shalom, ya. Daras shalom. Kita disuruh mencari damai, saudara. Tetapi kita nggak mencari damai, kita mencari benar. Masalahnya benarnya sendiri. Apa bedanya benar yang benar dengan benarmu sendiri, saudara? Ya, apa bedanya benar yang benar dengan benarmu sendiri, saudara? Ya, Anda kata sadek, ya kan, kebenaran kan? Apa bedanya benar yang benar dengan benarmu sendiri? Halo, saudara. Ya, nah ini saudara ya. Kalau benarmu adalah benarmu sendiri, ya, sadek nih saudara ya, sadek. Ya, kalau benarmu sendiri, maka akan menghasilkan perang, saudara, kebencian. Ya, kalau benarmu adalah benar yang dari sorga, maka sadek ini akan menghasilkan sedekah. Ya, ya. Kamu amatin. Ketika Anda mengerti pengajarannya orang-orang banyak pendeta-pendeta, lihat, dia bersedekah enggak? Oh kan kalau bersedekah nggak mungkin bilang-bilang. Semua kebenaran pasti akan ketahuan, saudara. Dia bersedekah enggak? Donasi yang terkumpul sama dia buat apa? Terakhir, saudara ya. Yang kelima, terakhir, saudara ya. Lalu bagaimana ketika Anda hidup di dalam kebencian? Puncaknya kan ini kan, ini kan seluruh dunia perang gara-gara agama kan. Pembunuhan pertama oleh karena agama, Kain. Ketika Anda hidup di dalam kebencian satu sama lain, anak beranak, kakak beradik, ya, Anda tidak bisa memberikan lehem kepada sesamamu, ya. Kalau Anda benci, Anda bisa kasih lehem nggak? Nggak bisa kan? Saya memberi lehem. Ketika kamu penuh dengan kebencian, maka lehemnya ini menjadi war, perang, saudara. Ketika kamu penuh dengan cinta, maka saya memberi lehem roti. Tadi ya, Anda lihat semua pengajar-pengajar ini, dia punya sadek, ya. Kalau tadi sadek, kalau orang yang benar, yang nggak dari saya benar, ya katanya Esra Soru, Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada damai, ya. Tadi ya, saya kasih merah ya. Esra Soru kan pernah bilang si Esra Soru kan,
Tuhan lebih mencintai Zadek daripada, ya kan, dari VS ya. Tuhan lebih mencintai Zadek, ya, Sedek. Nah, bentar. Goyang terus ya, Sedek daripada Shalom. Tuhan lebih mencintai Sedek daripada Shalom, katanya Esra Seru. Saya bilang kamu sesat. Karena semua Sedek harus menghasilkan sedekah. Ya kan? Semua sedekah. Kalau kamu tidak mencintai kebenaran dari Tuhan, maka kamu akan memberikan lehem perang kepada sesamamu. Hati, Esra Soru bilang, Tuhan lebih suka perang, yang penting benar. Demi kebenaran, saya mati, perang, enggak apa-apa, ayo. Tapi kalau Tuhan, kalau kebenaranmu, sedekmu berasal dari sorga, maka kamu akan bersedekah. Maka kamu akan memberikan roti bagi sesamamu. Bukannya perang. Hati-hati saudara. Kalau kamu merasa benar, kamu sama kakak beradikmu, kamu sama ibu bapamu, ya suami istri ribut, jeder di rumah, terus masing-masing kan merasa benar. Kenapa ada ribut? Karena dua-dua merasa benar dan menganggap yang lain salah. Benar ya, benar, Sedek. Lihat saudara, lihat. Brengnya itu, ya, kamu masih ingin nggak memberi lehem kepada dia? Lapar, masak sendiri. Bagus, nggak diracun, kasih cyanida. Kalau masakin kasih endrin, kasih cyanida. Oh, berarti kamu kebenaranmu nggak benar. Sekalipun kamu benar, kamu nggak benar, saudara. Itu bukan kebenaran. Walaupun kamu merasa kamu benar, ya aku yakin kamu yang benar. Kamu nggak benar. Disitulah kehancuran. Disitulah ada dosa. Disitulah ada kekalahan. Disitulah dimulainya perang dalam rumah tanggamu, kehancuran rumah tanggamu. Karena kamu merasa benar dan kamu tidak mau shalom. Kamu lebih memilih sedekmu daripada sedek yang menghasilkan shalom. Sedek yang memberikan lehem. Kamu lebih suka benar daripada kamu berdamai. Berarti kamu nggak benar, saudara. Serius, saudara ya. Kamu lebih suka benar daripada kamu lebih suka damai. Berarti kamu nggak benar. Oh, saya ini prinsipnya hitam ya hitam, putih ya putih. Terus perang. Berarti kamu nggak benar. Kamulah setannya, itulah kamu, saudara. Oh, tapi kan dia yang nggak bikin salah dulu. Nggak urusan. Kamulah setannya, saudara. Itulah sebabnya Israel hati-hati sekali. Si Benyamin Netanyahu itu hati-hati sekali, nggak mau sembarangan dia. Mau mengalahkan Gaza, saudara ya, tadi ya, mau mengalahkan Gaza, bisa nggak, saudara? Coba, semua sepotong, saudara. Selesai, saudara. Mungkin ya, kalau saya jadi komandannya, saudara ya, habiskan aja ini, selesai. Umi ratain. Kan mereka sudah membunuh rakyat Israel kan, tak habisin aja nih, saudara. Dilenyapkan dari peta aja, udah selesai. Udah. Lebanon mau bantu, mereka hati-hati. Siapa suruh dunia mau perang sama dia, hati-hati. Tetapi itu bukan sedek, saudara. Itu bukan ajaran Yudaisme, saudara. Itu bukan ajaran dalam Torah. Nggak boleh, saudara. Ya kan? Nggak boleh. Dihabisin begitu ya, nggak boleh, saudara. Makanya Benyamin Netanyahu bilang dengan jelas, ya kan? Anahnu be melechama. Kita dalam keadaan perang. Musuh kita tapi bukan Palestina. Bukan ini. Musuh kita adalah satu kelompok itu tadi, Hamas. Jadi Anda kudu ngerti, ketika Anda merasa benar dan terjadi keributan di rumah, ya balikin masalahnya sebenarnya apa sih? Jangan gara-gara naruh gelas lalu Anda ributin semua. Bapakmu nyoba dosa masa lalu semua diungkit-ungkit, saudara. Salahnya itu ya itu saja, saudara, ini kejar. Bukan berarti kalau dia salahnya di situ lalu semuanya salah semua. Hati-hati, saudara. Karena ketika kamu mau yang sedeknya itu, mau yang benarnya itu, lalu kamu tidak bisa bersedekah, mengampuni itu bersedekah, saudara ya. Oh, saya belum ajari ya. Sedekah itu apa aja ya? Nanti kapan-kapan ya. Sedekah itu dalamnya adalah pengampunan,
Ya, kita memberikan pengampunan dan kita diakonia dan pengampunan, ya. Ada beberapa nanti ya, ada 5 ya. Diakonia dan pengampunan ada di dalamnya. Itulah bagian dari sedekah, saudara ya. Nah, diakonia dan pengampunan itu sedekah, saudara. Karena dia seharusnya kan tidak layak untuk diberi, tapi diberi. Nah, balik ya. Ketika kamu merasa sedek tetapi kamu tidak bisa memberikan lechem roti, berarti kamulah setannya, saudara. Kamu nggak benar. Tapi kalau kamu sedek, dalam sedeknya gitu, kamu mengharapkan shalom, Tuhan, apa saudara ayatnya tadi? Nah di sini tadi ya ayatnya, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, ya. Darah shalom, Yerusalem mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang sedek. Maka kamu akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang bertengkar, berkonflik, dia merasa dirinya benar, dan Tuhan tidak bela dia. Walaupun mungkin, saudara ya, mungkin dia benar. Tetapi pada kenyataannya, dialah yang salah, saudara. Makanya kalau lagi berkonflik, ya upayakan selalu perdamaian, jangan mendendam. Mungkin kita marah hari itu, saudara. Ya udah, namanya orang marah, masa orang nggak boleh marah? Tapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan mendendam. Jangan menyimpan. Ingat, waktu Agustan mau ngorok leher saya, menggal kepala saya bilang apa? Saya marah kan? Kampret lu, pucuk kecing gitu. Saya ampuni kamu, Agustan. Ya, saya ampuni kamu. Terus di lain pihak dia datang lagi kan, ngomongin lagi, Tuhan kiranya ngampuni kamu. Apa yang terjadi, saudara? Berapa bulan kemudian Agustan mewek nelpon saya kan? Ada pembelaan dari surga, saudara. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kalau itu tergantung padamu. Tapi kalau orang yang ngajak ribut, Pak, ya kamu nggak usah ribut. Pokoknya kamu ngomong saja terus sudah. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau kamu ngeributin saya, emang gua pikirin. Tapi saya tidak akan ngeributin kamu. Ya, kamu mau ngeributin saya nggak urusan. Pak, kalau gitu Bapak minta maaf dong, klarifikasi. Gundulmu peyang. Lah buat apa? Kan kamu yang ribut, bukan saya. Ya, si Tanpa Ragi bilang, kamu mah sama semua ribut, katanya Tanpa Ragi. Oh enggak, sorry ya, saya nggak ribut sama mereka, ngeributin saya. Gara-gara apa? Gara-gara lechem, donasi. Iya kan? Saya emang nggak pernah ngeributin mereka. Mereka, terus saya kudu, yo damai dong, damai. Gundulmu peyang, ngapain saudara? Ya, kasih tahu ya, kata mata ganti mata, gigi ganti gigi ya saudara ya. Kata mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Kata apa namanya? Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu ya saudara ya. Kasih pipi kirimu, kasih pipi kananmu ya, sebentar ya. Talmud. Oh bukan ya, saya lupa ya. Jadi gini saudara ya, sebentar ya. Anda nanti kita bahas topik itu sendiri, ini kelamaan ya. Jadi intinya begini, di dalam kabat, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya. Ya. Lalu kalian orang Kristen kan bilang, ya kamu kudu ini dulu, ya minta maaf dulu dong. Alkitab tidak ngajarin begitu, saudara. Kalau kamu tidak salah, kamu tidak perlu minta maaf. Tapi kamu nggak perlu membalas. Ya, kamu boleh bertanya, kenapa kamu tampar aku? Seperti yang Yesus lakukan dan Paulus lakukan. Tetapi ingat, di dalam kabat, dulu pernah kita bahas ya, waktu kapan saya lupa, ya beberapa hari yang di hari orang Yahudi menafsirkan itu, bahwa itu ada supaya survive, jangan cengeng kamu. Jadi kita tampar terus kalau kita ngacir, enggak, hadapin, face it, ya, hadapin. Karena itu ngambil dari memberi pipimu untuk ditampar. Dari memberi pipimu untuk ditampar. Memberi pipimu kepada pemukul ya, kepada
pemukul, penampar. Di dalam, ini contohnya ya, ini contohnya salah satunya nih. Sedekia bin Kana ditambahnya pipi Nabi Mika, mana boleh roh Tuhan berpindah bicara padamu, 24 ini ya. Tapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain. Itu kan salah satunya itu, contohnya pipi ditampar ya, memberi pipi. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat padamu, jangan dilawan saudara. Melainkan siapa yang memberi pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ya, lihat ya, memberi pipi. Bentar ya. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Ya, di dalam kabar dikatakan bahwa ini kamu harus menghadapi kenyataan. Rasul Paulus ketika ditampar, terus ya, satu lagi, enggak saudara. Bukan. Jadi kamu nggak boleh lemah, tetapi kamu tidak usah membalas. Kalau kamu membalas, kamu sudah kalah saudara. Tetapi kita menghadapi, kamu kenapa nampar aku? Itu saudara, kalau dia tidak bisa diajak ngomong ya udah diam. Berarti kamu enggak, karena pipi kita cuma 2. Kalau ditapokin, kalau kasihkan dulu ya, klarifikasi cuma sekali. Jadi ketika Anda merasa yakin benar, ya, nggak usah kita terus membenarkan diri terus gitu ya, sampai yang kita ribut, ayo, saya takut. Itu Anda langsung nggak benar tuh. Siapa yang ributnya paling banyak, berkotek paling banyak, dialah setannya saudara. Ya, ribut sekali. Oh kita takut, oh enggak, ini ajaran Tuhan Yesus saudara. Anda jangan pikir saya takut, ya itu tadi, saya nggak takut. Inilah penafsirannya orang Yahudi di dalam kabat ya. Katapan 3 ya, ayat 30. Saya penasaran, saya buka aja deh ya. Lamentation ya. Lamentation. Mungkin ada langsung ya. Lama ya, nanti nyari lama. Karena saya ini ya. Jadi kita kembali sini aja nih, lama nyarinya ya, dalam 83 ayat 20 tadi ya. Jadi di dalam kabat ini, penafsiran orang Yahudi sama dengan seperti saya, sama seperti yang diperhatikan oleh Yesus dan Paulus saudara. Ketika tamat tadi Nabi Mika ya, tampar, dia ngomong, oh dihadapin saudara. Itulah artinya. Bukan Anda terus balas juga bukan balas ya. Oh bukan balas saudara. Anda membalas, Anda kalah. Karena Anda memberikan lechem perang, bukan memberikan roti saudara. Ya, kalau Anda membalas, Anda ngajak ribut, Anda kalah. Anda memberikan lechem perang. Tadi Anda memberikan sadek, Anda tidak memberikan shalom. Tapi kalau Anda sadek, Anda berikan shalom, Anda berikan lechem roti, bukan perang. Ya. Ayat kembali menutup ya. Jadi saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau orang yang musuhin kamu, ya namanya orang musuhin saya, tapi kamu jangan musuhin orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita punya waktu 15 menit buat Pak Alex untuk kasih pengumuman. Pak Alex atau siapa